Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Ibrahim ayat 26. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, baiklah kita bahas tajwid yang ada di ayat ini. Perlu diketahui ayat ini merupakan ayat yang cukup panjang, yang tidak ada tanda waqaf di tengahnya. Apabila kita itu berhenti di tengah-tengah ayat, maka kita mencari pemberhentian yang bagus. Seperti tadi kita berhenti di kasyajaratin khabithah. Kemudian kita ulangi dari kasyajaratin, dari kaf. Huruf kaf ini juga bagus untuk ibtida atau memulai bacaan. Kasyajaratin khabisatin ijtussat. Di sini ada tanwin bertemu dengan kha yang kita sebut dengan izhar halqi. Izhar artinya jelas dan tidak berdengung. Kemudian dia itu merupakan huruf halqi. Huruf halqi itu adalah huruf yang makhrajnya di tenggorokan. Makhraj artinya tempat keluarnya huruf. Oleh karena itu dia disebut dengan izhar halqi. Izhar karena nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqi. Pembacaannya itu adalah halqi, bukan khalqi. Kalau khalqi itu artinya ciptaan. Kalau halqi itu artinya tenggorokan. Huruf-huruf halqi ada 6, antara lain hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Salah satunya yaitu kha. Wa masalu kalimatin khabisatin. Nah, ini kita tahan, kita panjangkan karena ikhfa. Ikhfa itu artinya samar, yaitu menyamarkan suara dari tanwin ini. Asalnya dia itu suaranya itu adalah in, khabisatin, tin, menjadi bukan tin, tapi disamarkan disebabkan dia menghadapi huruf berikutnya, yaitu huruf ikhfa sebanyak 15. Huruf ikhfa terdiri dari huruf-huruf yang jumlahnya 15 dan kita samarkan. Cara menyamarkan di dalam membaca ikhfa yaitu ketika kita membaca tanwin atau nun mati, maka di saat itu kita bersiap membaca huruf berikutnya. Contohnya kaf ini, khabisatin ting. Jadi terbentuknya suara eng itu bukan disengaja oleh kita, dan itu hanya huruf tertentu yaitu kaf dan qaf. Huruf eng itu terbentuk sendirinya ketika kita itu mengucapkan tanwin dan kita mempersiapkan huruf berikutnya. Di ayat ini ada 3 contoh dari ikhfa hakiki. Ada yang bertemu kaf, bertemu fa, dan bertemu qaf, dan masing-masing itu berbeda. Yang bertemu kaf kita coba, khabisatin kasya. Jadi ketika ting, nah ini kita siap membaca kaf. Khabisatin kasyajarah. Demikian juga yang fa,
min fawqil ard, min fawqil ard, min tutup, bukan karena dia itu terbentuk dengan sendirinya ketika kita membaca nun mati. Min fawqil ard, demikian juga qaf, min qarar, min qarar. Nah, di situ terlihat perbedaan antara kaf, fa dan qaf tersebut. Kemudian di sini kita lihat kasyajaratin khabisatin ijtusat, kita menggunakan nun iwad atau nun wasol. Nun ini digunakan apabila kita meneruskan dari khabisatin ke ujtusat. Nah, kenapa diberi nun wasol? Ini asalnya sebelumnya ini adalah kasroten, khabisatin, kemudian bertemu dengan hamzah wasol. Kalau bertemu dengan hamzah qat'i atau hamzah asli kita sebut idhar. Tanwin apabila bertemu dengan hamzah asli kita sebut idhar. Tetapi ini adalah tanwin bertemu dengan hamzah wasol, hamzah yang tidak asli. Hamzah wasol itu hamzah kalau wasol tidak dibaca harokatnya. Oleh karena itu tanwin yang ada di khabisatin, jadi di sini asalnya tanwin. Dan di Al-Quran Madinah bisa kita lihat, di Al-Quran terbitan Madinah ini tanwinnya tidak dihilangkan. Dan apabila kita lihat di Al-Quran Madinah ini ada tanwin, kemudian di sini tidak ada harokatnya, dan kita sendiri yang memberikan nun yang kecil ini. Ini kebetulan Al-Quran yang sudah ada nun kecilnya, berarti ini cara membacanya. Misal di Al-Quran tersebut tidak ada nunnya, kita tetap memberikan nun tersebut, karena sebelumnya kita lihat adalah tanwin. Nun harokatnya pasti kasroh. Khabisatin ijtusat, hati-hati di jim ini qalqalah sughra kita pantulkan, kemudian di sini ada sa yang tipis. Khabisatin ijtusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Ra di sini karena sukun ra, kemudian sebelumnya ada fathah, maka ra-nya dibaca tebal atau tafkhim. Kemudian karena waqaf maka ini menjadi hukum mad arid lisukun. Arid artinya menghadapi, lisukun artinya menghadapi huruf yang disukun, dalam hal ini adalah ra. Kita ulangi dari depan, silakan ditirukan, kita pelan-pelan saja membacanya. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisah, kasyajaratin khabisatin ijtusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Tebalkan roknya. Kemudian tadi ada yang terlewat sedikit, yaitu huruf ta, berikanlah dia itu sifat hamas ketika dia itu sukun. Jadi sedikit saja ketika kita sukun ta, kita hembuskan nafas kita sedikit dan itu membentuk huruf S yang tipis. Khabisatin ijtusat, khabisatin ijtusat min fawqil ard. Demikian, kita ulangi lagi. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisah, kasyajaratin khabisatin ijtusat min fawqil ardi ma laha min qarar.
Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.